Lewat sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk menyadari rahmat dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Seringkali kita malah takut, kita merasa bahwa Tuhan pasti akan menghukum saya. Tuhan pasti tidak akan menyelamatkan saya. Tapi dalam kenyataannya, justru Tuhan itu menyelamatkan kita semua umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sungguh menyadari akan rahmat dan kasih Tuhan itu. Meskipun dalam menjalani pesiarahan hidup kita di dunia ini, tantangannya berat, tantangannya besar, banyak godaan-godaan yang ada di hadapan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 15 April, Pekan Paskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, semangat, dan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyelamatkan dunia. Semoga kami semakin tekun memperhatikan sabdanya, serta menghayati dan mewartakannya dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pernah dalam suatu kunjungan kepada umat di suatu lingkungan, saya bertanya kepada umat, apa sih yang membuat kita bahagia sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang Katolik itu? Lalu ada salah satu umat yang menjawab begini, "Romo, saya begitu bahagia menjadi orang Katolik dan sekaligus bersyukur karena Tuhan kita itu begitu baik. Tuhan itu sungguh ingin merasakan seperti yang kita rasakan." Saudara-saudaraku yang terkasih, jawaban salah satu umat ini tentunya
seperti yang disampaikan dalam sabdanya Yesus ketika ngobrol bercakap-cakap dengan Nikodemus. Kasih Allah itu begitu besar akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Pernah kita berpikir, saudara-saudara yang terkasih, betapa besar kasih Allah itu kepada kita sampai ia memberikan putranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Padahal kalau kita renungkan dalam hidup kita masing-masing, kita ini seringkali berdosa. Kita ini seringkali tidak setia pada perintah Allah. Kita sering menyakiti hati Allah karena tindakan kita itu tidak baik, jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Namun kenyataannya, kita tidak dibuang, kita tidak dihukum oleh Allah. Allah malah mengirimkan Yesus Kristus putranya yang tunggal itu agar menjadikan kita manusia ini tinggal bersama. Agar manusia ini mengalami keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Sadarkah kita, Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kasih kepada kita itu? Lewat sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk menyadari rahmat dan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Seringkali kita malah takut. Kita merasa bahwa Tuhan pasti akan menghukum saya. Tuhan pasti tidak akan menyelamatkan saya. Tapi dalam kenyataannya, justru Tuhan itu menyelamatkan kita semua umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sungguh menyadari akan rahmat dan kasih Tuhan itu. Meskipun dalam menjalani pesiarahan hidup kita di dunia ini, tantangannya berat, tantangannya besar. Banyak godaan-godaan yang ada di hadapan kita, yang ada di depan mata kita ini. Tapi kita harus percaya, kita harus yakin, bersama Tuhan Yesus yang bangkit, kita akan bisa melewati itu semua. Kita akan bisa melawan godaan-godaan itu. Asalkan aku membuka hatiku akan bimbingan Roh Allah, akan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita masing-masing. Maka, saudara-saudara yang terkasih, lewat seluruh tugas-tugas kita, pekerjaan kita, karya pelayanan kita, mari kita semua menjadi saluran rahmat berkat Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menyertai, membimbing kita, dan memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Maka, kita sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kita menjadi saluran rahmat dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya tidak hanya diri kita yang diselamatkan, tapi semua orang diselamatkan. Karena kita andil dan ikut ambil bagian di dalam karya penyelamatan Tuhan itu, lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan kepada saudara-saudari kita dalam seluruh kehidupan kita di dunia ini. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Karena dunia yang baik dan yang bagus ini Kau cipta bagi kami, putramu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan,
Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Gunung, langit, lautan, sawah, ladang hijau, buah karya tanganmu, bagimu. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Telah kau berikan Yesus putramu untuk mewartakan rahmat-Mu. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Kau selamatkan kami dalam diri Yesus, dan Kau bersama kami selalu. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.